Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa 'uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, wabil khusus host kita Kakanda Launa Kisti, serta Qori'ah kita Al-Mukarramah Kakanda Laili Rahmania. Para akhwati fillah, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam satu majelis ilmu secara daring. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Pada hari ini tepat tanggal 10 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Harapan kita menjadi pribadi khususnya muslimah yang tambah soleha, yang tambah istiqamah dalam menjalankan syariat Islam, dan mudah-mudahan sisa-sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita optimalkan dengan beramal soleh, yang insya Allah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Mar'atu fil Qasasil Quran yang saya ambil dari kitab disertasi karya Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi. Dan kita sudah memasuki pada jilid kedua ya Kak Launa. Ini yang akan kita bahas pada hari ini biiznillah, yaitu mengenai kisah Siti Maryam dalam Al-Quran. Mungkin kalau kita melihat di dalam Al-Quran atau di dalam beberapa kitab yang berbahasa Arab itu namanya Maryam, ya nggak ada kata Siti. Tapi saya menambahkan kata Siti ini untuk menghormati beliau, karena sepertinya kurang pantas jika saya hanya memanggil beliau dengan nama Maryam aja, atau bisa Sayyidah Maryam, tapi di sini kita menggunakan Siti Maryam. Tidak masalah ya kawan-kawan sekalian. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Insya Allah di sini kita akan membahas beberapa subtema dari tema yang tadi saya sampaikan, yaitu kisah Maryam dalam Al-Quran. Yang pertama dari pendahuluan, lalu nasab yang suci, lalu ibunda Siti Maryam, lalu Nabi Zakaria alaihissalam mengasuh Siti Maryam, lalu Siti Maryam terpilih, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam kembali kepada kaumnya, dan pelajaran dari kisah Siti Maryam. Baik, di sini para akhwati fillah, saya memulai dengan satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim, yang merupakan surat ke-66, tepatnya pada ayat ke-12. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, demikianlah pula Maryam putri dari Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan
ke dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang yang taat. Jadi di ayat ke-12 dari surat At-Tahrim ini memberikan contoh ya, bagaimana seorang muslimah yang ideal. Muslimah yang ideal itu diantaranya selain dia beragama Islam, mengimani kepada Allah, dan rukun iman yang lainnya, juga melaksanakan syariat Islam, dia juga mau menjaga iffahnya, ya, menjaga kehormatannya. Dan Siti Maryam ini menjadi wanita terpilih dari seluruh manusia yang diciptakan Allah, dari seluruh perempuan yang diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, di mana di rahimnya itu ditiupkan bagian dari ruh Allah, yang mana kita pahami nanti Siti Maryam akan mengandung tanpa adanya hubungan atau sentuhan dari lawan jenisnya. Baik, dan di sini selain itu Siti Maryam juga mendapatkan kelebihan yang merupakan kemuliaan dari dirinya, di mana beliau membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan juga kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul, dan ditegaskan wa kanat minal qanitin. Dan Siti Maryam ini termasuk bagian dari orang-orang yang taat. Nanti kita akan melihat slide bagaimana dialog antara malaikat Jibril dengan Siti Maryam, dan di sana terbukti ketundukan seorang perempuan terhadap Allah, yaitu Siti Maryam sebagai Abdullah. Nanti kita bahas ya, kawan-kawan. Baik, di sini kita mulai dengan pendahuluan. Saya menjelaskan di slide ini bahwa ketika kita membahas tentang kisah Maryam, Siti Maryam alaihissalam, maka kita akan membahas satu keluarga yang soleh, yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan salah satu nama surat, yaitu keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran ini terdiri dari Siti Maryam sendiri, lalu kemudian ayahnya yang dikenal dengan nama Imran, lalu ibunda Siti Maryam, ya nanti kita akan melihat beberapa keterangan namanya adalah Hana, lalu putra dari Siti Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam dan pamannya yang merupakan nabi dan rasul yaitu Nabi Zakaria. Nanti juga ada kaitannya sedikit ya dari putra yang dilahirkan istri Nabi Zakaria yaitu Nabi Yahya. Baik, mengenai kisah Siti Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Ali Imran yang tadi kita sebutkan, ya, keluarga Imran. Ali itu artinya keluarga. Jadi kawan-kawan ketika membaca surat Ali Imran jangan membaca Al Imran. Itu bukan alif lam qamariyah, ya, tetapi itu Ali Imran. Aslinya kata ahlun Imran. Lalu nanti berubah ya dari kata ahlun, hanya berubah, lalu alifnya itu ditad'ifkan, dipanjangkan jadi Ali Imran. Lalu selain di surat Ali Imran, ada juga kisah Siti Maryam di dalam surat An-Nisa, lalu surat Al-Maidah, surat At-Taubah, surat Maryam, surat Al-Mu'minun, dan surat At-Tahrim. Dan nama Siti Maryam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu nama dari nama surat yang kita kenal surah Maryam. Surah yang ke-19 yang terdiri dari 98 ayat. Dan ketika kita melihat ternyata surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah, maka dapat dikategorikan bahwa surah Maryam ini adalah surah Makkiyah. Karena surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sebelum periode hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib atau ke kota Madinah. Dalam adat tertentu, khususnya di Indonesia, ya kawan-kawan sekalian, surah Maryam ini memiliki keutamaan dan biasa dibaca oleh wanita yang sedang mengandung. Karena harapan seorang wanita yang sedang mengandung, dia akan melahirkan seorang putri yang soleha seperti halnya Siti Maryam. Baik, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya mengenai nasab yang suci. Dikatakan nasab yang suci, kenapa? Karena tadi kita melihat ya, bahwa Siti Maryam ini lahir dari satu bapaknya yang bernama Imran. Imran ini jangan dipahami bapaknya Nabi Musa atau bapaknya Nabi Harun. Namanya memang sama Imran, tetapi bukan. Karena ketika saya membaca referensi mengenai sejarah para nabi dan rasul, perbedaan
waktu ya Imronnya Siti Maryam dengan Imronnya bapaknya Nabi Musa alaihissalam itu sekitar 13 abad. Berarti sekitar 1300 tahun. Jadi agak jauh, jaraknya jauh. Jadi Imron yang dimaksud di sini bukan bapak dari Nabi Musa maupun Nabi Harun alaihi wassalam. Dan ketika kita melihat kisah Maryam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di situ ada penegasan mengenai bahwa Nabi Isa yang menjadi keturunan Maryam. Jadi kan dari Imron dan Hana akan lahir Siti Maryam, dan dari Maryam ini akan lahir Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa lahir tanpa bapak. Dalam artian beliau dilahirkan sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini serupa dengan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Baik, di sini ditegaskan kembali mengenai nasab yang suci. Nabi Isa berasal dari keturunan yang baik. Ibunya Siti Maryam adalah sebaik-baiknya perempuan di alam semesta ini karena dia dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah, kemudian dipilih kembali karena nanti dari dirinya akan Allah perlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Dan ibunda dari Siti Maryam ini yaitu Hana, nanti kita akan melihat bagaimana karakter seorang ibu yang soleha, ibu yang penyabar, ibu yang selalu berkeinginan, yang memiliki niat yang baik, lalu berusaha menepati nazarnya. Dan di sini kita mendapatkan baik ayah dari Siti Maryam yaitu Imron, beliau juga bukan sembarangan ayah ya. Kalau kita melihat beliau itu bisa dikatakan sebagai pemuka dari para pemuka agama yang berada di Baitul Maqdis. Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana sepeninggalan Imron lalu Siti Maryam dilahirkan, kawan-kawan atau murid-murid dari Imron, ya kawan sama pemuka agama di Baitul Maqdis itu berlomba-lomba untuk mengkafil Siti Maryam yang merupakan anak yatim. Dan ketika Allah menjadikan Imron sebagai salah satu nama di dalam surah yang disebut surah Ali Imran, dan juga Maryam di dalam surah Maryam, ini merupakan bentuk kemuliaan ya pada keduanya. Ya, jadi keduanya ini memiliki nasab yang suci. Baik, di sini di dalam surah Al Imran ya disebutkan di ayat 59 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kalau misalnya sekarang ya, orang menanyakan kok bisa Siti Maryam melahirkan seorang bayi tanpa adanya sentuhan laki-laki, kita flashback kepada manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi Allah mampu menciptakan Nabi Adam. Apalagi jika di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua, ketika disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 59 ini menegaskan bahwa perumpamaan Nabi Isa seperti perumpamaan Nabi Adam, maka menguatkan bahwa Nabi Isa adalah makhluk, bahwa Nabi Isa adalah manusia seperti Nabi Adam. Dan keduanya adalah Nabi dan Rasul, dan sangat tidak tepat jika mengatakan Isa ini sebagai anak Tuhan. Baik, selain dari surah Al Imran 59, saya juga menukil di sini penjelasan mengenai nasab yang suci ya. Di surah Ali Imran ayat 33 dan 34 ketika disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin zuriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Dua nama ini disebut Nabi Adam dan Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Adam kenapa disebut? Karena ada keutamaan dari Nabi Adam, beliau manusia yang pertama, beliau nabi yang pertama, beliau rasul yang pertama. Lalu Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh itu mulai diutus ketika manusia sudah mulai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah memilih manusia terbaik pada masanya, yaitu Nabi Nuh, untuk mengarahkan kembali manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat di sini Allah menyebut wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga dari Imran. Kalau kita melihat, Masya Allah, kemarin kita sudah membahas ya kawan-kawan, bahwa keluarga Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ibrahimnya, istrinya baik Siti Sarah maupun Siti Hajar, lalu keponakannya yaitu Nabi Lut alaihi salam, kemudian putra-putra beliau, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, itu merupakan contoh dari keluarga yang baik, keluarga yang soleh, yang mana mereka semuanya berusaha untuk mentauhidkan Allah, mensyiarkan agama Allah, menyeru kepada manusia untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga ketika Allah menyebutkan wa ala Imran dan keluarga Imran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di keluarga Imran ini mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh keluarga yang lain. Mulai dari Imrannya yang merupakan kepala dari pemuka agama di Baitul Maqdis. Lalu istrinya Hana yang merupakan wanita soleha yang bernazar kalau kehamilannya ini nanti setelah dia melahirkan anaknya akan berkhidmah, diwakafkan untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Lalu putrinya nanti Siti Maryam juga demikian. Lalu iparnya ya, yaitu Zakaria, ipar dari Hana, karena Nabi Zakaria ini menikah dengan istri yang mana istrinya saudari dari dari Hana. Lalu Nabi Isa alaihissalam sendiri, alal alamina zuriyatan ba'duha min ba'd, yang mereka adalah satu keturunan bagian satu sama lain ini, mereka tuh keturunan. Jadi ada keturunan masing-masing juga dari Nabi Ibrahim, keturunannya nanti itu mendapat kemuliaan. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul. Dan di sini diakhirkan ayat ini dengan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kita percepat di sini mengenai Ibunda Siti Maryam. Siapa sih nama Ibunda dari Siti Maryam? Beberapa keterangan disebutkan bahwa nama beliau adalah Hana binti Faqud. Beliau adalah istri dari kepala pemuka agama di Baitul Maqdis yang dihormati, yaitu Imran. Hana ini saudari dari istri Nabi Zakaria. Hal ini menjadikan Siti Maryam sebagai keponakan dari Nabi Zakaria. Maka tampak jelas yang tadi kita sampaikan bahwa nama surah ini menjadi surah Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Imran ketika istrinya hamil, dia tidak usia panjang. Dalam artian beliau meninggal dunia sebelum sang istri melahirkan anaknya. Maka ketika Imran meninggal, ya, Hana sebagai seorang istri, di sini nanti mungkin ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa ini dia bernazar saat suaminya masih hidup, ada yang mengatakan dia bernazar setelah suaminya meninggal. Hana ini bernazar bahwa dia berharap bahwa nanti bayi yang ada di kandungannya ketika lahir, dia bisa berkhidmah di Baitul Maqdis. Dan tentu ketika berbicara Baitul Maqdis, suatu tempat peribadatan, maka yang diharapkan berkhidmah di sana adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena berkaitan kalau perempuan itu ada masa menstruasi, ada masa menopause, ada menstruasi, ada masa nifas. Maaf. Nah, diharapkan oleh Hana sebagai ibunda Siti Maryam yang dilahirkannya ini adalah laki-laki. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan yang berbeda dari harapan Hana. Baik, di sini di surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 cukup panjang ya. Kita baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbala minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa az-zakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasy-syaithanir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Jadi para akhwati fillah, di dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 ini kita mendapatkan pertama bahwa ibunda dari Siti Maryam yaitu Hana bernazar. Kalimatnya sangat tegas. Di sini dikatakan inni nazartu laka. Beliau bernazar, nazarnya bukan kepentingan pribadi, bukan untuk suaminya telah meninggal dunia, tetapi untuk Allah. Ini nazartu laka. Lakanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinazarkan? Ma fi batni. Apa yang ada di dalam perutku ini muharraran. Dikatakan muharraran berarti khalisan, orang yang ikhlas dalam artian mengabdi berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni. Maka ini nazar, kemudian beliau berdoa. Fataqabbal minni. Terimalah nazarku ini ya Rabb. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi di sini kita mendapatkan satu, ada nazar. Yang kedua, ada doa yang dipanjatkan oleh ibunda dari Siti Maryam, yaitu Hana. Beliau bernazar, lalu kemudian beliau berdoa. Nah, ketika seseorang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, apalagi di situ ikhlas karena Allah, ya, maka di sini disebutkan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Beliau udah nazar, ya. Tetapi ketika harapannya kan Allah mengabulkan doanya. Apakah dikabulkan? Ya, dikabulkan, lahir bayi itu dengan selamat, namun yang dilahirkan bukan perempuan. Yang dilahirkan bukan laki-laki, yang dilahirkan adalah perempuan. Makanya di sini ketika disebutkan falamma wadu'atha, dan ketika si Hana ini melahirkannya, nah ada yang nanti kita kalau Anda membaca beberapa referensi tafsir itu ada beberapa perbedaan dalam membaca wadu'atha. Ada yang membaca wadu'atiha, wadu'tuha, wadu'atha. Masya Allah. Ada tiga perbedaan dalam membaca wadu'atha. Tapi yang masyhur wadu'atha. Ya, karena ini taknya ini kepada ibunda Maryam. Nah, ketika wadu'tuha berarti mutakalim di situ, wadu'tuha. Ketika wadu'tiha berarti seakan-akan Allah berbicara kepada dia. Falamma wadu'tiha, ketika engkau melahirkannya. Masya Allah, para akhwati fillah di sini. Aduh, Masya Allah. Ketika Al-Quran menggunakan kata wadu'atha dan di situ ada beberapa ragam qiraah. Dan beragam qiraah itu menyebabkan beragam penafsiran. Tetapi kita fokus kembali di sini yang berkata adalah Maryam dan wadu'atha ini adalah bacaan yang masyhur, ya. Bahwa yang berkata ini ibunya Maryam, ya maaf, wadu'atha qalat, maka ibunya Maryam berkata, Rabbi inni wadu'tuha unsa. Ya Tuhanku, aku melahirkannya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah juga pasti lebih tahu sebelum bayi ini lahir, bayi ini masih di dalam kandungan, pasti Allah sudah tahu ini janinnya laki atau perempuan. Karena yang menetapkan jenis kelamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara takdir yang menetapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihat dari ilmu pengetahuan, di situ kita akan melihat adanya kromosom XY dan kromosom XX. Ya. Jadi Masya Allah, di sini ibunya Maryam mengatakan wa anta a'lamu wallahu a'lamu bima wadat, dan Allah itu lebih memahami dari dirinya. Allah tuh sudah menetapkan ketetapan dan ditegaskan walaysa zakaru kal unsa, dan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Jadi para akhwati fillah, ketika kita melihat kata walaysa zakaru kal unsa, ada kata az-zakaru, ada kata al-unsa. Berarti di sini membicarakan mengenai jenis kelamin. Ya, sesuatu yang given, sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan membahas tentang gender atau konstruksi sosial. Nah, kalau udah membahas masalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, berarti itu tidak bisa berubah. Dalam artian di sini, ketika bayinya ini perempuan, dia bukan laki-laki, yang tadi saya sampaikan,
kalau dia berkhidmah di Baitul Maqdis, maka dia ketika sudah balik, dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Dan ketika menstruasi, seseorang itu tidak boleh berada di dalam masjid. Begitu juga kalau misalnya dia melahirkan, dia dalam keadaan nifas, dia juga tidak boleh berada di dalam masjid. Dalam artian nanti kurang optimal menjadi muharraran, menjadi orang yang berkhidmah di Baitul Maqdis. Tetapi, Masya Allah, ibunda dari Siti Maryam yaitu Hana tetap melanjutkan nazarnya untuk menjadikan putrinya ini berkhidmah di Baitul Maqdis. Dan beliau berkata, dilanjutkan, wa inni samaituha Maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan saya namakan ini, nama anak saya ini Maryam. Siapa sih? Kata Maryam itu dari kata apa sih? Nah, beberapa referensi saya dapatkan, kata Maryam berasal dari kata Mari dan Ama, yang berarti al-abidatu wa khadimur rabbi. Ya, dari kata Mari dan Ama berarti artinya ini adalah abidah, orang yang beribadah, wa khadimur rabbi. Berarti khadimatur rabbi, maaf. Berarti orang yang berkhidmah kepada Tuhannya, yang dalam bahasa Arab berubah dari Mari dan Ama menjadi Maryam, yang berarti at-taqarrub ilallahi wastida'il ismatilaha. Nama Maryam diberikan sang bundanya kepada dia dengan harapan ini Maryam senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana beliau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga putrinya. Makanya dilanjutkan, wa inni samaituha Maryama wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Beliau mendoakan untuk Maryam serta keturunannya agar terhindar dari godaan syaitan. Jadi para khotifillah, saya mendapatkan keterangan ada hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yuladu. Fayastahillu sarikhan minasyaitani ghaira Maryam wa ibnaha." Jadi Nabi pernah bersabda begini. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, bahwa setiap anak manusia yang dilahirkan itu pasti dia akan disentuh oleh syaitan. Dalam artian nanti dia akan digoda. Makanya ketika bayi dia lahir itu, kalau dari sisi kesehatan mungkin dia menangis ya, karena untuk menguatkan atau mempompa bagian paru-paru. Tapi kalau dari sisi lahirnya, itu dia menangis karena syaitan mulai menggodanya. Dan tetapi ini tidak terjadi kepada Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena ibundanya telah berdoa kepada Allah, wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Lalu Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau memberikan saran kepada umat Islam. Kata Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau bisa kita baca ini doa, harapannya anak kita dan keturunan kita, yaitu anak cucu kita, itu terlepas dari godaan syaitan. Jadi ini merupakan doa yang bisa diamalkan oleh setiap ibu atau setiap orang tua untuk anak keturunannya. Baik, tadi telah kita dapati bahwa dinamakan Maryam, lalu akhirnya Allah menerima nazar ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Masya Allah. Allah menerima nih nazarnya, niatan yang sangat mulia dari seorang Hana, yaitu mewakafkan ya, memberikan putrinya untuk berkhidmah di Baitul Maqdis karena tujuannya karena Allah. Ini nazartu lakah. Maka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanat. Maryam ketika berada di Baitul Maqdis, dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Meskipun jauh dari ibunya, meskipun jauh dari keluarganya. Kenapa? Karena Allah memilih seseorang yang benar-benar mulia, yang pantas untuk mengkafil, untuk mendidik dan membesarkan Maryam, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Makanya di sini disebutkan wa kaffalaha Zakaria. Dan Masya Allah, ketika Nabi, kenapa? Ada pertanyaan, kenapa Nabi Zakaria? Tadi itu yang kita dapati, di sana ada hubungan kekerabatan. Bahwa Nabi Zakaria ini adalah paman dari Siti Maryam. Karena istrinya adalah satu saudara dengan ibu dari Siti Maryam.
Jadi sangat tepat sekali jika Allah memberikan keputusan yang mengkafil Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan di sana disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nanti di sini kita mendapatkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam beliau mendapatkan karomah ya, yang dimiliki oleh Siti Maryam. Karomahnya apa? Ya, diantaranya ada yang menafsirkan bahwa makanan di musim dingin itu ada ketika musim panas. Begitu juga sebaliknya, makanan pada musim panas ada pada saat musim dingin. Intinya Nabi Zakaria ketika masuk menyapa Maryam yang berada di mihrab, karena memang Maryam ini satu-satunya perempuan yang tinggal di Baitul Maqdis. Ya, kalau yang lainnya laki-laki, karena ini memang bisa dikatakan perempuan pertama yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena selama ini yang berkhidmat itu ya laki-laki, karena perempuan nanti ada berkaitan dengan masalah haidnya, masalah nifasnya dan sebagainya. Nah, makanya ketika Allah menetapkan Zakaria sebagai yang mengkafil Siti Maryam, ini merupakan tepat ya, karena nanti kan kalau mengkafil itu sering nengokin ya, biar tidak terjadi fitnah ibaratnya. Dan ketika datang Nabi Zakaria menjenguk Siti Maryam, beliau mendapatkan beragam keberkahan, diantaranya di sini disebutkan makanan. Maka ditanya, Maryam, ini kamu dapat dari mana? Kalau ya Maryam ana laki haza. Tapi beliau nggak bilang ini datang dari siapa, tapi beliau langsung menyandarkan segala macam kenikmatan itu kepada sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah, sesungguhnya Allah yang maha memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, dari sinilah ketika seorang Siti Maryam berkata demikian, perkataan yang penuh hikmah, maka Nabi Zakaria mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Siti Maryam. Beliau melihat kepada dirinya, seorang nabi, seorang rasul, tetapi beliau belum diberikan keturunan. Maka Nabi Zakaria mulai menguatkan kembali doanya. Ya, beliau makin semangat lagi bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki dari kepada siapa saja yang ia kehendaki. Maka di sini kita mendapatkan ya kelanjutannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berdoa nih. Ya, kalau tadi yang berdoa adalah Hana nazar akan kehamilannya. Dan sekarang Nabi dan Rasul ya melihat atau belajar dari seorang anak gadis perempuan ya Maryam, beliau akhirnya semakin menguatkan nih. Akhirnya beliau semakin berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau minta keturunan tapi bukan sembarangan keturunan. Beliau minta dzurriyyatan thayyibah, sebaik-baiknya keturunan. Kenapa? Karena beliau berharap seperti halnya Hana ingin anaknya melanjutkan estafet kiprah bapaknya, ya, yaitu agar si Maryam ini melanjutkan estafet kiprah Imran. Nah, Nabi Zakaria juga demikian berharap dia punya keturunan yang bisa melanjutkan estafet dakwahnya. Makanya beliau minta zuriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lalu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, maka Allah utuslah malaikat Jibril mendatangi Nabi Zakaria ketika beliau sedang sholat di mihrab. Lalu beliau berkata, malaikat Jibril berkata, annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Masya Allah. Jadi malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Zakaria tentang Yahya. Di sini kita melihat bahwa kabar gembira ini sudah menetapkan nanti kamu punya anak laki-laki, bahkan dikasih nama. Ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya dikasih kabar gembira akan lahir anak laki-laki, ya jenisnya laki-laki, tapi juga dikasih nama. Namanya Yahya.
yang berarti yang dihidupkan. Karena memang pada saat itu usia Nabi Zakaria itu sudah lanjut usia, ibaratnya sudah tua. Musaddiqan bi kalimati minallah, dan ini menjadi pembuktian, pembenaran dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan nanti anakmu ini bukan hanya sebagai zuriyatan thayyibah, tetapi wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Masya Allah. Ya Allah, ini kita melihat Nabi Zakaria ya mendapatkan kabar gembira berpaket-paket, besar paket ibaratnya. Ini anaknya ya bukan hanya sebagai zuriyah thayyibah, tetapi anak ini menjadi anak yang menjadi panutan, sayyidan wa hasuran, ya, yang menjaga ifahnya, yang tidak melakukan kemaksiatan, bahkan dikatakan wa nabiyyat minas sholihin. Nabi. Ya, jadi dijanjikan oleh Allah atas kesabaran seorang Nabi Zakaria, dia punya anak laki-laki yang bukan hanya melanjutkan estafet dakwahnya, tapi juga diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Zakaria ketika mendengar kabar gini tentu bahagia. Tetapi beliau minta petunjuk, minta penguatan. Bukan dalam artian beliau ragu. Enggak, beliau enggak ragu. Tapi beliau minta dikuatkan nih kabar gembira ini. Makanya beliau berkata, Qala Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Ya Rabbi, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki sedangkan aku sudah tua dan istriku aqir. Istriku dalam artian tidak bisa melahirkan. Lalu malaikat melanjutkan, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'alli ayah. Kalau gitu aku minta dong ayat atau tanda-tanda. Maka disebutkan oleh malaikat ya, dan tentu malaikat ini sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ayatuka alla tukallima nasa salasata ayyamin illa ramzah. Kamu 3 hari ya, nanti tidak berbicara dengan orang ya, dengan suara. Tetapi ada yang mengatakan di sini bukan Nabi Zakarianya nggak mau ngomong, dia memang tidak bisa mengeluarkan suaranya. Ya. Alla tukallima nasa salasata ayyamin. Dia nggak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan orang itu illa ramzah, hanya dengan gerak-gerakan gitu, ya, illa ramzah, dengan isyarat. Nah, wazkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Tetapi di situ ada arahan sebagai bentuk wujud ke rasa syukur dan juga penantian ya. Nanti kan masa hamil itu penantian. Nabi Zakaria diminta untuk senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan banyak-banyak bertasbih baik waktu petang maupun waktu pagi maupun waktu petang. Dalam artian di sini para khawatifillah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka salah satu caranya selain kita berdoa, kita memperbanyak zikir. Zikirnya macam-macam. Dan lebih difokuskan ya kalau dari kisah Nabi Zakaria ini, yaitu zikirnya dengan tasbih. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa 2 kalimat yang begitu ringan, mudah diucapkan di lisan, tetapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini bisa menjadi motivasi nih bagi saya, bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin doa kita belum diwujudkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak zikir kita kepada Allah, diantaranya banyak bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Dan ini bisa dikatakan sebagai salah satu keutamaan dari berzikir. Baik, lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu Siti Maryam terpilih. Dalam artian beliau menjadi perempuan yang terpilih. Dalam artian terpilih, beliau perempuan pertama yang diperbolehkan untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Beliau juga dari keturunan orang yang soleh. Makanya di sini disebutkan, wa iza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, wa tahharuki. Watoharuki, mensucikanmu, Masya Allah. Jadi Maryam ini beliau dipilih oleh Allah dan juga disucikan. Beliau ini adalah perempuan yang benar-benar jauh dari kemaksiatan. Karena tinggal di Baitul Maqdis, karena beliau selalu berkhidmah
yang membersihkan Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Dan di sini watoharoki. Jadi memang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya interaksi dengan lawan jenis terlebih ya. Beliau itu hanya interaksi dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Baik. Lalu ini ternyata adalah awal permulaan sebelum nanti Allah memilih untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya setelah wastofaki wa toharoki, di situ diatapkan wastofaki ala nisa'il alamin. Dan Allah melebihkanmu dari seluruh perempuan di alam semesta ini. Jadi Maryam dikasih kabar gembira dulu, dipuji-puji dulu lah nih, biar dia bersyukur akan status dia. Oke, jadi Jibril datang menjelaskan status kamu seperti ini loh. Nah, lalu ada perintah, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki'in. Wahai Maryam, taatlah pada Allah dan sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maksudnya apa ini? Saya pernah membaca keterangan bahwa ini menunjukkan bolehnya perempuan sholat jamaah dalam satu waktu dan tempat dengan orang laki-laki. Tapi berbeda ya, kalau laki-laki di depan, perempuan tetap di belakang. Tapi boleh barengan. Kalau dulu nggak boleh. Jadi laki-laki, perempuan-perempuan. Nah kalau sekarang, ya kayak kita sholat berjamaah. Imamnya satu, itu imam buat jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Nah yang pertama kali mendapatkan anugerah, merasakan berjamaah bareng itu siapa? Siti Maryam. Maka dikatakan, ya Maryam nutili rabbiki wasjudi warka'i marraki'in. Jadi boleh Maryam itu ikut berjamaah dalam sholat ya dengan jamaah laki-laki. Ya, tapi tetap posisinya di belakang. Lalu setelah mendapatkan keterangan bagaimana status dia sebagai orang terpilih, maka malaikat mulai menyampaikan kabar gembira. Jadi ada 3 runtutan ya, kalau saya pahami. Yang pertama sudah kita bahas tadi, ini yang kedua. Yang kedua, malaikat menyebutkan, ya, Iza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, wa minal muqarrabin, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nah, ketika sudah lambat laun, ya berapa waktu kemudian Maryam menjadi seorang gadis yang mulai dewasa, tiba-tiba datang lagi Jibril dalam bentuk seperti manusia. Dan kalau kita melihat di keterangan surat Maryam ayat 18-19, kalau tadi yang saya baca adalah surat Ali Imran ayat 45-46, maka kalau kita melihat di surat Maryam ayat 18-19, ketika Jibril datang kepada Maryam dalam wujud laki-laki, itu Maryam dengan sikap berkata, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Maryam berkata dengan tegasnya, aku berlindung kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Minka, dari kamu, in kunta taqiyya, jika kamu bertakwa. Nah, jadi Maryam ini benar-benar menjaga iffah. Lalu malaikat Jibril berkata, qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Saya ini utusan Tuhanmu. Ya, saya ke sini akan memberikan kabar bahwa kamu akan mendapatkan seorang putra yang cerdas. Nah, kembali lagi di surat Al-Imran, ketika malaikat Jibril berkata, innallaha yubashiruki. Kenapa dikatakan kabar gembira? Ini kabar gembira kalau kita melihat posisinya, ini yang memberi adalah Allah. Yang memutuskan adalah Allah. Yang menunjuk adalah Allah. Maka ini merupakan sebuah kabar gembira. Apapun keputusan itu, ketika nanti Siti Maryam, terlebih dia dari seluruh perempuan yang diciptakan oleh Allah, dia yang nanti akan menjadi tanda kebesaran Allah, lahir manusia tanpa adanya sentuhan laki-laki. Bahkan disebutkan nanti namanya Al-Masih Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, bukan Isa Abdullah, bukan Isa bin Fulan, tapi Isa bin Maryam. Berarti memang benar-benar hanya dari tubuh Maryam, di situ tidak ada sentuhan dari laki-laki. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dan seseorang ini maksudnya terkenal, ya baik di dunia maupun di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, bahkan dia akan berbicara kepada manusia ketika dia masih dalam buayan. Wa kahlan minas sholihin. Dan nanti ketika dia besar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini ketika diposisikan Jibril menyampaikan kabar, ini jadi kabar gembira. Tetapi
ketika kita melihat posisinya Maryam yang mendapatkan gembira, dia kaget, dia shock karena dia seorang perempuan. Apalagi pertama kali dikatakan wa innallaha astafaki wa tahharuki. Dia perempuan yang selalu menjaga kesuciannya, maka tentu ada respon yang berbeda dari Siti Maryam. Pertama, dia sudah takut ada anak laki datang, ternyata itu malaikat dalam rupa laki-laki. Lalu yang kedua, dia lebih kaget lagi ketika kabar gembira yang disampaikan. Maka wajar ketika dia mendengar ini, beliau bertanya kepada sang malaikat. Qalat, bertanya kepada malaikat, tapi sebenarnya dia bertanya kepada Allah, Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Marhabatillah. Pertanyaannya sangat simpel, tapi sangat dalam. Disebutkan perempuan yang selalu menjaga ifahnya. Dia bertanya, ya Rabb, anna yakunu li walad. Gimana saya bisa punya anak laki-laki walam yamsasni bashar. Padahal tidak satu laki-laki pun menyentuh aku. Tentu kalau kita melihat posisinya sebagai Siti Maryam, itu sangat shock sekali dengan ketetapan ini. Tetapi malaikat menyatakan, qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malaikat menyampaikan, demikianlah kalau Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah itu. Dan kalau kita melihat di surat Maryam ayat 20-21, di situ maknanya sama tapi lafaznya sedikit berbeda. Beliau berkata, qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku bagian. Gimana saya punya anak? Saya nggak pernah disentuh laki-laki, walau aku bagian. Dan saya bukan wanita yang tidak baik, dalam arti di sini pelacur. Bayangkan. Karena di mana-mana sejak zaman dahulu berarti ya seorang perempuan kalau melahirkan di situ tidak ada suami ya atau ayah sang bayi, berarti itu kehamilan di luar nikah ibaratnya. Dan biasanya itu terjadi bagi orang yang melakukan perzinahan atau yang melacurkan diri. Dan Maryam ini tidak termasuk dari perempuan seperti itu. Makanya beliau berkata, walau aku bagian. Dan aku nggak menjadi seperti itu. Lalu ditenangkan oleh malaikat. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas. Ditenangkan oleh malaikat, itu merupakan ketetapan dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang nanti akan alami wahai Maryam, walinaj'alahu ayatan linnas, menjadi tanda kebesaran Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Islam tetapi seluruh manusia. Wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyah, dan rahmat yang kami berikan, dan ini sudah menjadi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para khawatifillah, akhirnya Maryam sesuai dengan namanya, ya, beliau adalah seorang al-abidah, hamba Allah yang tunduk, yang taat kepada Allah. Akhirnya beliau menerima ketetapan ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Beliau mulai mengandung. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Ada yang mengatakan beliau berada di dalam mihrabnya saja, tidak keluar-keluar. Ya, jadi kalau kita melihat keterangan di lain, mihrabnya Maryam ini ada di makanan syarqiyah, ada di bagian sebelah timur dari Baitul Maqdis. Jadi beliau menjauh. Nah, sampai nanti ya kehamilannya tambah besar, beliau meninggalkan Baitul Maqdis ya, ke tempat yang lain yang kita kenal di sini Palestina, ya, ada di sebelah daerah, masih daerah sekitar Palestina. Fa'ajahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan manziyah. Ya. Bayangkan ibu-ibu, kita yang pernah ngerasain ngelahirin, ketika kontraksi sakit, yang kita harapkan di situ ada suami di samping kita, ada keluarga di samping kita memegang tangan mereka, kita membagi rasa sakit yang dirasakan ketika kontraksi akan melahirkan, ibaratnya seperti itu. Tapi tidak pada Siti Maryam. Beliau sendirian, jauh dari kaumnya,
tapi di situ ada Allah yang membersamainya. Tetapi kemanusiaan dari seorang Maryam itu pasti akan muncul para khotifillah. Makanya dia sempat berkata, qalat ya laitani mit qabla hadza. Beliau sampai berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi wa kuntu nasyan mansiyah, dan menjadi seseorang yang tidak diperhatikan atau dilupakan. Di situ perkataan yang saya pahami adalah ungkapan seorang perempuan yang dia sedang labil, baik secara fisiknya karena sakit akan melahirkan, dan juga psikisnya. Dia malu. Nanti gimana ngadepin kepada kaumnya. Tetapi Masya Allah, Allah tidak meninggalkan Siti Maryam dengan kesendirian. Datang lagi malaikat Jibril. Jadi para watifillah, kalau ibu Nabi Musa pernah pertama kali ya datang malaikat Jibril memberitahu untuk meletakkan Nabi Musa, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Lalu malaikat Jibril juga pernah datang kepada Sarah memberikan kabar akan kelahiran dari Ishak. Kita melihat di sini Maryam berkali-kali berbicara dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat ketika datang, ya di sini disebutkan di surat Maryam ayat 24 sampai 26. Jadi kalau kita melihat surat Ali Imran, itu banyak penjelasan sampai nanti tidak menjelaskan secara detail bagaimana kondisi Maryam ketika melahirkan. Kalau detailnya bagaimana kondisi Siti Maryam melahirkan itu ada di surat Maryam, khususnya di ayat 24 sampai 26. Baik, kita lanjutkan. Fanadatha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyah. Faquli wasrabi wa qarri ainah. Jadi malaikat datang masih semangat. Berarti tahu Maryam itu sedih gitu, sampai ngomong alangkah baiknya aku mati ibarat. Maka yang dikatakan alla tahzan. Jangan kamu sedih. Bukan dibilang ayo kamu bisa lahir, ayo, enggak, tapi la tahzani. Karena psikis wanita yang hamil itu sebenarnya harus lebih dijaga daripada fisiknya. Makanya di sini dikatakan oleh malaikat ala tahzan. Nih, sesungguhnya Tuhanmu udah nyiapin nih setelah melahirkan ya. Di bawah kamu itu ada air, maka dihentakkanlah itu kaki, keluarlah air. Ya, kita pernah ngerasain habis ngelahirin itu, ya Allah, haus, lapar. Dan Masya Allah, kalau kita mungkin habis lahiran, makanan, minuman diantar oleh bidan atau dokter atau keluarga kita. Tapi Maryam karena dia sendirian, dia tetap harus berusaha. Bahkan bayangkan di sini, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Itu ada pohon kurma, suruh goyang-goyangin. Bayangkan orang bisa lahirin suruh goyangin pohon kurma. Tapi Allah ingin Siti Maryam melakukan ikhtiar dulu, baru nanti tawakal, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya Siti Maryam menggoyangkan pohon kurma, lalu turunlah dari kurma itu rutaban janiyah, buah rutop atau buah kurma yang masak. Dia minum, dia makan buah kurma. Fakuli washrabi. Makan dan minumlah. Wa qarri ainan. Bersukacitalah. Ya, ini kamu sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, lahir anak kamu dengan selamat, kamunya juga selamat, bahkan makanan minuman disediakan. Tetapi setelah itu ada misi yang diberikan Allah kepada Maryam. Fa imma tarayinna minnal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi para khotifillah di sini ada misi yang dilanjutkan. Malaikat Jibril yang disampaikan kepada Maryam, setelah ini kamu kembali kepada kaummu. Dan kalau ada orang yang melihat kamu, nanya kamu, berkata bahwa kamu lagi puasa bicara. Nazartu lirrahmani sawman. Nggak ngomong karena nazar, ibaratnya kayak gitu. Falan ukallimal yawma insiya. Jadi Siti Maryam diarahkan nggak ngomong apa-apa kepada siapapun.
Maka ketika Maryam datang kepada kaumnya, di sini disebutkan di ayat 27 dan 28 dari surat Maryam. Auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu. Nah, para khotibnya di sini kata Pak, ya. Berarti di situ ada jeda waktu, jadi nggak langsung ya ibaratnya. Karena kan ada pemulihan lah kekuatan Maryam. Jadi setelah Maryam mulai kuat tenaganya, dia balik lagi. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, dibawa nih anak bayinya, lalu sudah sesuai dengan yang tadi diarahkan, orang akan banyak bertanya, maka mereka bertanya kepada Maryam, qalu ya Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Ibaratnya kamu tinggal di Baitul Maqdis, berkhidmat di Baitul Maqdis, kamu adalah orang yang senantiasa ahli ibadah, kok tiba-tiba kamu balik bawa bayi. Ini sesuatu yang mungkar. Dan sesuatu yang mungkar ini biasanya kaitannya dengan fahisya, perbuatan yang fahisya. Tetapi mereka nggak sampai di situ. Mereka berkatakan, ya ukhta Harun, maka abuki mra'an sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan dari Harun, ini ibaratnya karena Maryam itu orangnya perasa seperti halnya Nabi Harun alaihissalam. Ya, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Bapak kamu itu nggak ada perangai buruk dan ibumu itu bukan seorang pezina. Maryam itu sudah disiapkan oleh Allah mentalnya, ya, melalui malaikat Jibril. Nanti kamu akan mendapati mereka akan bertanya macam-macam. Maka cara terbaik untuk merespon perkataan tuduhan itu adalah diam. Dan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Bahwa ketika orang menuduh A, B, C, D, dan kita bukan dari A, B, C, D itu, maka lebih kita diam. Maka di sini saya persingkat. Fa'asyarat ilaihi. Maryam menunjukin kepada bayinya, maka kaumnya berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita bisa ngomong nih anak kecil bisa ngomong. Tetapi atas izin Allah, mukjizat Nabi Isa alaihissalam muncul, ditampakkan di situ. Nabi Isa yang masih dalam buayan, baru beberapa hari dilahirkan, berkata, qala inni abdullah. Qala inni abdullah. Dia tidak mengatakan qala ini ibnu Maryam, enggak, tapi beliau mengatakan qala ini Abdullah. Berarti menunjukkan saya ini hambanya Allah, ciptaannya Allah. Menafikan dari awal, jangan sampai ada pandangan bahwa dia adalah putra dari Tuhan. Baik, bisa dipahami? Jadi beliau langsung mengatakan ini Abdullah, bukan Ibnullah atau Ibnu Maryam, tapi langsung ditegaskan ini Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqq الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Shadaqallahul azim. Para akhwati fillah, bayangkan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah mukjizat. Karena logikanya anak kecil nggak bisa ngomong, tapi ini bisa ngomong. Tentu ini atas izin dari Allah, dan Allah yang mengarahkan apa saja yang akan dikatakan. Dan dari sini kita melihat beliau menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai bukti tanda kebesaran Allah, dan beliau nanti akan mendapatkan kitab, dan beliau akan menjadi seorang nabi, dan beliau akan memberikan keberkahan bagi siapapun. Aina ma kuntu, karena nanti kita melihat bahwa Nabi Isa itu akan kemana-mana untuk menyembuhkan orang yang sakit, ya. Wa awsani bis salati, dan beliau sudah menjelaskan bahwa nanti aku diperintahkan untuk mengajak kalian untuk mendirikan sholat, membayar zakat, madum tuhaya. Jadi wa barram biwalidati, dan beliau mengatakan bahwa beliau itu akan senantiasa berbakti kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syakiyya, dan dia tidak akan menjadiku orang yang sombong lagi celaka. Jadi Allah menuntun Nabi Isa walaupun nggak punya ayah yang mendidiknya,
Ya kan kalau dalam keluarga biasanya ayah dan ibu yang diharapkan kedua-duanya bisa bekerja sama dalam mendidik anak, tapi karena ini Maryam sendirian, tetapi Nabi Isa mengatakan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jadi Allah nanti akan menuntun beliau. Tentu tetap di bawah asuhan Siti Maryam, tetapi di situ ada didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para khotibtillah, saya persingkat di sini apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Siti Maryam di dalam Al-Qur'an. Pertama, masalah nazar. Nazar itu boleh kita ucapkan, ya, tetapi nazar yang kita ucapkan dan yang kita lakukan atau laksanakan adalah nazar yang baik. Kalau nazar itu nazar yang buruk atau tidak baik, bahkan bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dikerjakan. Maka di sini ada keterangan dari hadis Rasulullah SAW, "Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kalau ada orang nazar dalam ketaatan, maka kerjakan, laksanakan, karena itu ketaatan untuk Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dia bernazar untuk kemaksiatan, maka jangan lakukan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu yang kedua, kita melihat mengenai mengkafil anak yatim. Ya. Tadi bukan hanya Nabi Zakaria, bahkan para pemuka agama di Baitul Maqdis berlomba-lomba. Mereka ingin menjadi orang yang mengkafil Maryam. Kenapa? Mengkafil anak yatim ini penting karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an." Jadi Nabi ngasih tunjuk kayak gini, saya nanti di akhirat di surga dengan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini. Jadi dekat. Jadi kita bukan hanya saja di surga, tetapi jadi tetangganya Rasulullah SAW ketika kita mau mengkafil anak yatim. Dan mengkafil anak yatim itu macam-macam ya. Bisa kita menghadirkan anak yatim itu hidup satu rumah dengan kita, atau kita biasakan mendonasi sebagian dari harta kita kepada lembaga yang mengurus anak yatim. Lalu yang ketiga, masalah menjaga kesucian. Kita melihat bahwa Siti Maryam ini, ya, wa tahharaki, kata Allah Subhanahu wa taala, Maryam ini adalah perempuan yang menjaga kesuciannya. Maka tadi saya menjelaskan di awal ya, mukadimah dari keterangan di surat At-Tahrim ayat 12. Dan di dalam Al-Qur'an sendiri juga demikian, ya. Bahwa ketika orang yang belum mampu untuk menikah, maka dia diarahkan untuk selalu menjaga ifahnya. Bukan berarti setelah nikah nggak jaga ifahnya, enggak. Mau sebelum atau setelah menikah, jaga ifah. Terlebih bagi orang yang dalam tanda kutip belum mampu untuk menikah, maka ifah itu harus dijaga. Maka disebutkan di dalam surat An-Nur, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyallahu min fadlih. Jadi sangat penting menjaga kesucian, dan ini bukan hanya berlaku buat perempuan tetapi laki-laki juga demikian, ya. Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana sosok Siti Maryam menjadi seorang perempuan yang taat atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketaatan kita bukan hanya kepada Allah tetapi juga taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang-orang ini akan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah. Siapa saja? Para nabi, para as-siddiqin, orang-orang yang mencintai kebenaran, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi kalau kita ingin bertetangga dengan para nabi, bertetangga dengan orang-orang yang cinta kebenaran, bertetangga dengan orang-orang yang syahid di jalan Allah dan juga orang-orang soleh, yuk mari sama-sama kita menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Dan salah satunya kita mencoba dari sosok Ibu Siti Maryam ini, ya, untuk senantiasa menjaga ifah dan kesucian kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Kak Launa. Baik, Masya Allah Ustazah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, penuh hikmah banget kisah yang tadi Ustazah sampaikan. Kalau teman-teman tadi dari mulai perjalanan hidupnya sampai dengan Allah anugerahkan eh, yang Masya Allah gitu ya, kita semoga kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan juga
tentu saja kalau mengamalkan itu sulit ya. Jadi kita bertahap mencontoh sebagaimana tauladan yang tadi Ustazah dalam kisah Ibunda Siti Maryam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mohon izin Ustazah, ini karena waktunya sudah mepet pukul 1, tapi ada pertanyaan yang masuk. Mohon izin ini insya Allah jadi satu pertanyaan untuk yang semoga juga mewakili gitu ya nanti baik dari segi hikmah ataupun pengajarannya untuk kita semuanya. Ini ada yang Baik. izin bertanya, Ustazah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Amin. supaya kita terus bersabar dalam penantian mendapatkan buah hati? Terima kasih, Ustazah. Boleh, Ustazah. Bagaimana kita sabar dalam menanti buah Buah hati? hati. Iya. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus sekali dan saya rasa mewakili beberapa kawan-kawan di sana ya yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga, mahligai rumah tangga, tapi belum juga diberikan anak ya. Pertama, yang kita lakukan adalah ikhtiar. Cara yang pertama adalah ikhtiar. Bukan doa dulu, tapi ikhtiar dulu. Kita ikhtiar, kita yakin bahwa ketika kita melakukan sesuatu, usaha, Allah akan menilai usaha kita. Termasuk usaha dengan suami ya. Misalnya kalau memang ada kendala atau ada masalah dari sisi kesehatan, dicari solusinya. Dalam artian berobat. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita sudah ikhtiar, kita berdoa dan minta didoakan. Dalam artian kita minta kepada Allah, berdoa, kita secara pribadi kita berdoa, doanya seperti ini yang sering saya ajarkan ke kawan-kawan, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sendirian dan engkau sebaik-baiknya pemberi keturunan. Ini doa Nabi Zakaria juga. Ya. Jadi kita minta kepada Allah. Yang kedua, kita minta didoakan oleh orang-orang lain. Ya. Doain saya ya, mudah-mudahan dikasih keturunan yang soleh-soleha. Lalu kalau bisa kita belajar nih, ya dari Nabi Zakaria. Ketika beliau itu pengen punya anak, tujuannya tujuan mulia. Makanya beliau minta zuriyatan thayyibah. Nah, maka kita ketika kita pengen planning buat hamil, kita doa biar kita hamil, kita juga doakan. Ya Allah, saya minta ini anak saya bisa menjadi hamba-hambamu yang senantiasa menyebut namamu, yang senantiasa taat bersujud kepadamu, yang semakin mengagung-agungkan kamu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita niatin nih, bahwa kita punya anak bukan hanya sekedar melanjutkan nasab kita. Enggak. Tapi anak kita bisa menjadi khalifah fil ard. Manusia yang bisa menjadi penggantinya Allah. Dalam artian dia menjadi tangan panjangnya Allah. Menjaga kemakmuran di dunia. Amar ma'ruf, nahi mungkar, seperti itu. Makanya para khotifillah, saya biasanya kalau lagi hamil itu, ya selain baca Al-Quran, saya setiap kehamilan berusaha menghatamkan Al-Quran. Jadi bukan hanya baca doang, tapi khatam. Jadi setiap anak itu harus dihatamkan Al-Quran, biar anak itu terbiasa mendengar ayat suci Al-Quran. Jadi seperti itu ya para khotifillah, kita ikhtiar dulu. Mungkin dulu saya pernah ada lah, saya nggak sebutkan ya. Dia sudah, beliau sudah 4-5 kali keguguran. Akhirnya tetap ikhtiar, doa kepada Allah, sampai suatu ketika melihat tayangan di televisi, pengobatan herbal ya, kalau di sini sebutnya torch ya, torch yang insinyur Juanda kalau nggak salah. Akhirnya orang ini ikhtiar ke sana. Nah, ketika ikhtiar iringi dengan keyakinan bahwa ikhtiar ini adalah ikhtiar yang terbaik yang Allah tetapkan sehingga nanti dia bisa hamil gitu. Jadi kalau ikhtiar nggak yakin juga kurang bagus. Ya, jadi kalau Anda ikhtiar, Anda juga harus punya yakin nih, yang saya lakukan ini adalah yang tepat. Mudah-mudahan Allah juga demikian memberikan ketetapan ini yang terbaik. Nah, jadi setelah dia ke Insinyur Juanda ini, bayangkan 5 kali keguguran, alhamdulillah lahir. Nah, tapi memang harus minum obatnya. Nah, sampai nanti lahir anak tersebut, beliau pengen hamil lagi, berobat lagi. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2 sepasang, laki dan perempuan. Semuanya kembali kepada ketetapan Allah, tetapi kita tetap diminta untuk usaha.
Kalau kita usaha, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tadi ya doanya Nabi Zakaria ya. Dan kita doakan mudah-mudahan akhwati fillah yang sedang dalam usaha mendapatkan anak, mudah-mudahan Allah karuniai anak yang soleh dan soleha, dan kita juga demikian yang sudah diberikan amanah mampu mengemban amanah tersebut dengan baik. Karena wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi ketika seseorang itu dikasih amanah berupa anak, itu juga ada peringatan dari Allah. Jangan sampai kita punya anak tapi kita tidak maksimal dalam mendidik dan membesarkan anak kita. Jangan sampai ketika kita wafat, kita meninggalkan anak-anak kita dalam kelemahan. Bukan hanya kelemahan secara fisik, ekonomi, tapi yang paling menakutkan adalah lemah dalam masalah akidah. Makanya selagi kita masih hidup, falyaqulu qaulan sadida. Kita didik anak kita ketika dia melakukan kebaikan, kita katakan support, apresiasi kebaikan yang dia lakukan. Namun ketika dia melakukan kesalahan, kita arahkan. Memang kita sayang anak kita, tapi ketika anak kita salah, kita harus kasih tahu kalau dia salah, sebaiknya yang benar seperti apa. Jadi seperti itu kalau Naya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.